bulan di mana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan bulan yang di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an yang bisa menjadikan petunjuk bagi kita semua. Lalu pas salah satu salam terus kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya, para sahabatnya, dan juga para umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan untuk terus melanjutkan perjuangan beliau, yaitu risalah dakwah beliau semasa hidup beliau, dan kita diistiqomahkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai pertemuan kali ini dengan ta'awudz dan dilanjut dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjut untuk kajian seperti biasa di hari Ahad. Untuk Ramadan ini di hari siang, alhamdulillah sudah hadir di antara kita Ustadz Akil yang akan menyampaikan materi. Ya, mungkin untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih Syauqi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Insya Allah puasanya juga lancar-lancar saja. Semoga kita semuanya sehat, semoga kita semuanya semangat, semoga kita semuanya tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan kali ini bisa kita isi, ya, bisa kita maksimalkan dengan mengisinya dengan hal-hal yang positif, ya, yang ngaji, ya kajian, ya tilawah, ya mungkin murojaah ataupun hal-hal lain yang positif. Dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam, yang melakukan ibadah-ibadah di Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni seluruh dosa kita. Nah, ini semoga kita semuanya kebagian mendapatkan Lailatul Qadar. Karena memang ini satu keutamaan yang sangat luar biasa, yang khusus hanya untuk umat Islam saja. Jadi Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Islam saja, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat selain umatnya Nabi Muhammad. Karena memang kalau kita melihat latar belakangnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperlihatkan umur-umur daripada para umat-umat terdahulu. Ya kan, kita melihat Ashabul Kahfi, ya, umurnya ya lumayan lama. Kemudian umurnya mungkin Nabi Musa ya lama. Kemudian umurnya Nabi Nuh apalagi yang sampai 900 tahun dan seterusnya, itu lama sekali. Dan umur umat itu sama dengan umur nabinya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umat Nabi Muhammad itu ya antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah itu wafat di umur 63 tahun. Tapi itu Hijriyah. Dan kalau 63 tahun Hijriyah itu ya kurang lebih 60 tahun Masehi lah gitu. Ya. Karena kan kemarin kita sudah bahas bahwasanya 100 tahun Masehi itu sama dengan 103 tahun Hijriyah. Kan gitu ya. Bahwa setiap 1 tahun itu di situ ada 3 tahun kalau tidak salah ya. Setiap 1 tahun Masehi itu Hijriyahnya berbeda dengan 3 tahun. Ya, artinya kalau umur kita pendek-pendek, amal kita dikit-dikit. Gitu.
Nah, sehingga Rasulullah SAW itu ketika diperlihatkan umur umat terdahulu kok banyak sekali, panjang sekali, sehingga mereka ibadahnya juga lebih lama, masa produktifnya jauh lebih lama, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan satu keutamaan, yaitu Lailatul Qadar, di mana kalau kita bisa mendapatkan malam itu, maka kita seolah-olah melakukan qiyam, kita melakukan ibadah lebih dari 1000 bulan. Nah gitu. Jadi yang kita lakukan sebentar, tetapi secara fadilah, secara keutamaan itu luar biasa baik. Nah, Lailatul Qadar secara hari itu tidak bisa diprediksi kapan. Tidak bisa kita tentukan kapan. Tidak ada satupun orang yang tahu pastinya Lailatul Qadar itu kapan. Ya, tetapi Rasulullah memberikan isyarat bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, terutama malam ganjil. Ya bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27 gitu. Ya bahkan malah bisa jadi juga di 22 dan seterusnya gitu. Ganjil itu kemungkinan besarnya saja, belum tentu juga di ganjil. Nah, ulama bilang begitu. Nah, artinya ya di malam-malam terakhir itulah, minimal di malam terakhir itu dan minimal di ganjil itu kita benar-benar melakukan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu apa? Yang disebut sebagai Lailatul Qadar itu batasannya sampai mana? Secara kapan waktu terjadinya kita tidak bisa menentukan kapannya, tetapi secara durasinya Lailatul Qadar itu ya semalaman. Artinya yang namanya lailah itu min ghurubiz syamsi ila tulu'il fajri, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itulah malam. Sehingga supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak diharuskan untuk begadang semalaman. Nggak tidur semalaman, baca Quran, qiyamul lail, dan seterusnya. Nggak harus. Ya kalau bisa bagus lah gitu ya. Tetapi karena waktu kapan terjadinya Lailatul Qadar kita juga nggak tahu. Akhirnya kan 10 malam terakhir kita harus terus genjot. Nah, apakah kita kuat begadang 10 malam terakhir itu nggak berhenti? Kan susah juga. Maka minimal ketika sudah malam terakhir itu, jangan sampai kehilangan sholat tarawih berjamaah di masjid. Jangan sampai kehilangan sholat witir. Gitu ya. Jangan sampai tidak melakukan hal itu. Jangan sampai nanti kemudian tidak qiyamul lail sebelum sahur dan seterusnya. Karena orang yang katakanlah habis maghrib, habis buka, dia tilawah, kemudian habis itu sholat isya berjamaah, habis itu dia sholat tarawih berjamaah, ditutup dengan sholat witir berjamaah, habis itu dia pulang, tidur, istirahat, nanti pagi sebelum sahur kok dia sempat untuk melakukan tahajud dulu, dan kebetulan hari itu kok hari Lailatul Qadar, maka insya Allah dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Dia sudah disebut sebagai orang yang man qama ramadhana, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka seluruh dosanya akan diampuni. Gitu. Jadi tidak harus malaman suntuk, tetapi Lailatul Qadar itu durasinya yang mulai maghrib sampai subuh. Gitu. Itu. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, harapan kita, doa kita adalah semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini sehingga kita lulus dari bulan Ramadan sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita mengenai tafsir Suratul Kahfi, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ayat 27 kalau tidak salah. Baik. Ya. Watlu ma uhiya ilaika. Nah, mungkin saya minta bantuan, Syauki, bisa tolong bacakan dulu. Ya, Ustaz. 26 dan 27 ya, Ustaz? 27 langsung. Oh, 27. 26 sudah kan ya atau belum? 26 sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Oh, langsung 27 berarti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Watlu, dan bacakanlah ma, apa yang uhiya, diwahyukan, ilaika, kepadamu, min, dari kitabi, kitab, rabbika, Tuhan kamu. La, tidak ada, mubaddila, yang dapat mengubah, li kalimatihi, bagi kalimat-kalimatnya, walan, dan tidak, tajida, kamu mendapatkan, min, dari dunihi, selainnya, multahadan, tempat berlindung. Baik. Syukran, Syauqi. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Allah berfirman, Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Ya Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watlu ma uhiya ilaika, dan bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu min kitabi rabbik, dari kitab Tuhan. Dan ini adalah akhir daripada kisah Ashabil Kahfi, ya. Bahwasanya kisah Ashabul Kahfi kemarin terakhir selesai pada mereka diketahui oleh raja yang sudah baik pada saat itu, kemudian akhir ceritanya nggak jelas. Ya, Allah tidak menjelaskan kemanakah Ashabul Kahfi, apakah diwafatkan di situ, atau kemudian pergi ke tempat lain, ataukah diangkat oleh Allah, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali versi-versinya, tetapi Allahu a'lam mana yang lebih benar, kita susah untuk mendeteksinya. Gitu. Tetapi poinnya sudah didapatkan secara sempurna. Dan watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, wahai Muhammad, sampaikanlah tentang kisah Ashabul Kahfi ataupun yang lainnya, semua yang Allah berikan, semua yang Allah wahyukan kepadamu, sampaikanlah kepada umat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menyampaikan apa yang diwahyukan saja. Rasulullah tidak sedang mengarang-arang ketika beliau menyampaikan syariat. Jadi seluruh yang disampaikan oleh Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya pribadi, kecuali ya, yang ia ucapkan semuanya itu adalah in hiya illa wahyun yuha. Bahwasanya semua yang diucapkan itu adalah wahyu dari Allah yang memang diwahyukan, yang memang diturunkan untuknya. Ya, maka ketika kita mendengarkan Rasulullah kok bisa menceritakan tentang Ashabul Kahfi, yang mana Rasulullah tidak pernah baca kitab, Alkitab, tidak pernah membaca Injil, Taurat, Zabur, dan seterusnya, lah kemudian dapat dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewahyukan kepada Rasulullah untuk membacakan apa yang disampaikan, tidak usah ditambahin dan tidak perlu dikurangi. Ya, tidak ada yang perlu ditambah, tidak ada yang perlu dikurangi. Dan tidak boleh juga, ya, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Nah, utlu di sini artinya bacakanlah, ya. Dan Al-Qur'an itu memang banyak apa namanya, ya, muamalah kita terhadap Al-Qur'an itu banyak sekali. Ya, kalau dulu Ustadz saya itu menyebutkan ada 5 muamalah seorang muslim kepada Al-Qur'an. Pertama, tilawah, membacanya. Faham tidak faham kita, bacalah Al-Quran. Ya, paham tidak paham, bacalah Al-Quran, karena ketika kita membaca Al-Quran, setiap satu huruf yang kita baca itu mendatangkan 10 kebaikan. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan mendatangi kita besok di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Pemberi syafaat itu kayak pembela. Jadi dia Al-Quran itu nanti akan memberikan kesaksian kepada Allah. Ya Allah, dulu saya dibaca itu sama Syauqi, sama Sabik, dan seterusnya. Nah itu Al-Quran akan laporan sendiri. Jadi kita diam saja. Al-Quran yang akan membela kita. Itu. Jadi yang pertama, tilawah. Setelah tilawah apa? Yaitu al-tahfidz. Tahfidz, menghafalkannya. Ya. Jadi setelah tilawah, tahfidz, membaca, menghafalkannya. Nah, dan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini dikatakan sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah, wa khassatuh, dan sebagai orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran. Maka hafalkanlah semampunya, sebisanya. Ya, jadi setelah tilawah, tahfidz,
Kemudian yang berikutnya tadabbur. Ya, tadabbur, kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Qur'an, mencoba memahami apa yang diinginkan Al-Qur'an dan mencoba untuk larut di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, karena kata para ulama, ketika kamu pengen berbicara sama Allah, maka doalah. Tapi ketika kamu pengen Allah berbicara sama kamu, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Berarti kan Allah berbicara. Dan kalau kita lagi baca nih, watlu ma uhiya ilaika, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Seolah-olah itu Al-Qur'an itu diturunkan kepada kita. Jadi kalau kita mau berbicara kepada Allah, doalah. Dan kalau kita mau Allah berbicara kepada kita, bacalah Al-Qur'an. Baik, ya. Jadi pertama tilawah, tahfidz, kemudian tadabbur. Nah, sebenarnya yang awal dulu nih, ini agak kebalik. Setelah sebelum tilawah itu ada yang namanya tahsin dulu. Nah, jadi tahsin, tilawah, tahfidz, tadabbur, tafsir. Nah, 5T kan. Pertama tahsin dulu nih. Nah, tahsin dulu. Kita pas baca Al-Qur'an itu ya harus benar. Ya. Karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab, ya kita harus menguasai huruf-huruf Arab. Makhraj-makhrajnya coba kita perdalami. Panjang pendeknya coba kita pelajari, mana yang panjang banget, mana yang panjang aja, mana yang nggak panjang, dan seterusnya. Itu tidak boleh salah. Karena iqra'ul Qur'an kama unzil, bacalah Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an diturunkan. Ya malaikat Jibril pas membacakan kepada Rasulullah, Rasulullah membacakan kepada sahabatnya, dan Rasulullah itu afsahul Arab bid-dot. Rasulullah itu adalah orang yang paling fasih ketika mengucapkan lafal bot. Yang mana bot itu ya dibacanya kalau bisa seluruh lidah kita tuh digigit sama jadi seluruh lidah kita itu menutupi sela-sela antara gigi atas sama gigi bawah. Bok. Nah, itu susah sekali itu. Dan Rasulullah adalah orang yang paling fasih bahkan di antara orang Arab. Nah, kita mencoba untuk tahsin dulu. Ya, sebelum membaca, sebelum tilawah, kita tahsin dulu. Ya, jadi tahsin. Kalau kita sudah bagus tahsinnya, jadi penting sekali ya buat kita semuanya, itu tahsin itu penting sekali. Kita harus belajar Al-Qur'an dari tahsinnya dulu. Meskipun mungkin kita merasa, perasaan saya baca Al-Qur'an udah bisa kok, dulu udah diajarin dan sekarang bisa. Bisa itu kalau pas baca sendiri. Tapi kalau baca di depan ustadznya, wah hancur itu, salah semuanya. Ya, nanti baca Al-Fatihah saja Bismillahirrahmanirrahim bisa satu pertemuan itu. Enggak Al-Fatihah, Bismillah tok itu satu pertemuan. Ya, ini kalau nggak percaya sama tanya Mas Sauki itu. Nah, itu pasti berpengalaman. Ya, karena bacaan Sauki ini sudah bagus ya, saya lihat sudah sangat luar biasa. Nah, itu pasti tahsinnya juga begitu tuh, berdarah-darah juga. Nah, jadi kadang kita itu merasa benar ya karena tidak ada yang menyalahkan. Karena tidak tahu kita salah gitu. Nah, kalau di depan ustadz kita, di depan guru kita, itu kerasa sekali bahwa kita itu banyak salah. Ya, yang A kadang kita kalau baca A itu suka baca gitu kan. Baca wa itu bisanya baca we gitu. Wa lo kok we bukan wa yang benar bukan we gitu kan. Wallahu. Nah, misalnya gitu. Kadang kan kita baca karena cepat kan, nggak sadar. Wallahu kok we. Nah, itu kalau dipelan-pelanin baru kerasa itu. Nah, ini kalau didengar orang lain, kalau di depan ustadznya bisa mendeteksi. Tapi kalau kita seolah-olah sudah benar. Watlu ma uhiya ilaika. Nah, gitu. Jadi watlu gitu kan. Nah, tahsin, kemudian tilawah, setelah tilawah tahfidz, setelah tahfidz tadabbur. Nah, setelah tadabbur baru yang terakhir adalah tafsir. Mentafsiri Al-Qur'an. Nah, jadi itu 5 tahapan belajar Al-Qur'an itu. Tahsin, tilawah, tahfidz, tadabbur, kemudian baru tafsir. Itu yang nomor 5 adalah tafsir. Nah, ini kita sudah sampai nomor 5 nih. Ini nomor 1 sampai nomor 4 gimana nih? Nah, semoga sudah ya. Nomor 1-nya ya sudah, tahsinnya harus mulai sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian tilawahnya juga jangan sampai lepas ya. Diistiqomahkan. Enggak harus berapa jumlah jusnya, sehari sejus. Kalau bisa ya bagus. Kalau enggak bisa ya setengah juz. Enggak bisa ya 1 halaman gitu, 1 lembar. Kalau enggak bisa ya pokoknya tiap hari baca Al-Qur'an lah. Karena yang lebih susah itu mendawamkan, mengistiqomahkan itu jauh lebih berat, dan itu butuh sekali yang namanya latihan. Makanya kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memerintahkan untuk kamu belajar
sholat gitu ya. Perintahkanlah anak kecilmu yang umur 7 tahun untuk sholat, dan kalau sudah umur 10 silahkan dipukul kalau tidak mau. Kenapa? Karena sholat itu yang susah bukan ibadahnya, tapi istiqomahnya. Kalau kita bandingkan antara sholat sama haji, jauh. Keberatan haji kemana-mana. Tawaf, sa'i, belum wukuf, belum ntar dempet-dempetannya, harus pakai pakaian ihram selama berapa hari. Coba bayangin yang laki-laki terutama. Pakai pakaian ihram, cuman pakai baju selembar doang, 2 lembar doang, gitu ya, nggak pakai apa-apa lagi, kok selama 3 hari, 4 hari. Atau makan seminggu. Coba bayangin itu. Mohon maaf, nggak pakai celana dalam, nggak pakai apa-apa itu. Kayak apa rasanya? Itu berat sekali. Tapi kenapa kok tidak ada perintah secara khusus untuk diajari dari kecil begitu? Kenapa? Karena nggak terlalu butuh istiqomah. Yang penting pas di sana beres, pulang udah selesai ibadahnya. Tapi kalau sholatnya mah gampang. Bahkan sholat subuh saja ibaratnya cuma 1 rakaat. Yang harus dipelajari adalah 1 rakaat saja. Rakaat yang kedua itu adalah bentuk kopian dari rakaat pertama, kan gitu. Jadi ibadahnya cuma diulang-ulang gitu-gitu aja. Dan cuma 2 rakaat, 4 rakaat maksimal dan seterusnya. Tapi yang susah adalah istiqomahnya. Makanya harus dari kecil dibiasakan. Sama dengan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu gampang. 1 halaman itu paling 1 menit, 2 menit gitu. 2 menit kan bukan apa-apa kalau dibandingkan cuma dengan nge-scroll feed di Instagram kan gitu ya, yang video-video video apa? Reels. Nah, gitu kan. Kalau semakin ke bawah terus kan ditonton terus ada terus kan itu. Nah, itu ya paling dapat 2 reels itu 1 halaman itu. Nonton 2 video di Instagram itu sudah dapat 1 halaman. Gampang. Durasinya sedikit, cuman susah istiqomah. Makanya mari kita biasakan untuk bertilawah itu istiqomah. Ya, kemudian setelah itu ya kita baca tahsin gitu ya. Tahfidz ya, kita harus punya hafalan lah, minimal nggak bisa 30 juz ya minimal juz 30 lah kan gitu. Kan mirip-mirip itu kan. Nggak bisa 30 juz ya minimal juz 30. Gitu. Jadi kalau ditanya orang, kamu udah hafal Quran berapa juz? 30. 30 juz. Juz 30 gitu kan. Supaya agak ada bergainingnya, ya nggak apa-apa gitu ya. Ibaratnya seperti juz 30 yang minimal hafalah gitu. Jadi kalau jadi imam disuruh jadi imam dadakan buat sholat raweh dari At-Takatsur sampai Anas itu sudah hafal urutannya. Jangan bingung. Waduh, habis At-Takatsur apa nih? Al-Asr, habis Al-Asr apa? Banyak di antara kita hafal itu semua suratnya. Cuman kalau disuruh nguruti dari At-Takatsur sampai Anas suruh baca urut, nah itu kadang suka kebolak-balik juga. Ini Ina Toina dulu atau kuliah dulu nih, ya gitu. Ini li'ila dulu atau alam taro dulu nih. Nah, ini harus hafal tuh yang begitu-begitu tuh. Oke, jadi tahfidz. Setelah tahfidz ya kita mempelajari untuk tadabbur ya, untuk mencoba ke dalam Al-Qur'an ini benar-benar seolah-olah Allah itu berfirman-Nya kepada kita. Allah itu ngajak ngobrolnya ke kita. Sehingga ketika kita baca itu benar-benar masuk ke dalam diri kita. Oh ya, Allah itu tidak boleh. Nah, gitu. Jadi akan tercipta kedekatan kita dengan Allah. Kita akan merasa Allah itu ya ibaratnya hadir untuk kita. Al-Quran itu kayak seolah-olah hadir untuk kita. Itu. Kemudian yang terakhir tafsir. Baru mempelajari isinya apa, ada keajaiban apa, ada mukjizat apa di dalamnya dan seterusnya. Nah, insya Allah kalau kita sudah belajar tafsir berarti nomor 1 sampai nomor 4 sudah semua lah ya, sudah semuanya. Ya meskipun dengan kadar yang seadanya gitu atau yang dengan kadar yang secukupnya gitu, enggak masalah, yang penting sudah ada dulu. Harus ditingkatkan lagi sambil kita juga belajar tafsir. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan ini dalam ayat ini ada perintah untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini kepada siapa? Kepada Rasulullah, tetapi juga kepada kita. Jadi setiap perintah yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu kebanyakan juga perintah untuk umatnya. Jadi kalau Rasulullah diperintahkan untuk membacakan Al-Quran kepada umatnya, kita juga diperintahkan untuk mengenalkan Al-Quran kepada minimal diri kita. Kalau kita sudah merasa mengenal, sudah kita kenal 1-2 ayat Al-Quran, maka kita juga mencoba berusaha untuk mengenalkan kepada orang lain. Ya minimal ya nanti anggota keluarga kita, siapa bapak ibu kita, mungkin suami atau istri kita, kemudian anak-anak kita, itu perintah kita. Jadi yang wajib untuk memberikan pelajaran, untuk mendidik anak-anak kita, ya kita sendiri. Bahwa kita titipin ke TPA, itu jangan sampai dalam rangka buang tanggung jawab, jangan.
Tetapi saya titipkan ke TPA sana karena dia lebih bagus ngajarnya daripada saya. Oh, saya butuh pengajaran di sana dan seterusnya. Bukan karena udahlah kasih sono aja, kita bayar duit, pokoknya tahunya terima beres. Nanti kalau sampai anak kita kok nggak bisa baca Al-Quran, kita marahin itu ustadznya. Kan kadang gitu. Nah, jadi jangan sampai kita menitipkan anak kita ke TPA itu dalam rangka melemparkan tanggung jawab. Jangan sampai seperti itu. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Allah memerintahkan Rasulullah untuk membacakan ayatnya kepada umatnya. La mubaddila li kalimati. La mubaddila. Tidak ada satupun yang bisa merubah li kalimati, ya, atas atau bagi kalimat-kalimat Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa merubah kalimat Allah. La mubaddila di sini artinya la tidak ada, mubaddila itu nakirah, artinya nafyu lil jinsi, ya, artinya tidak ada satupun. Al istighraq, tidak ada satupun yang bisa merubah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat di sini maksudnya apa? Nah, kalimat itu nanti ada dua, ada kalimat asyariyah, ada kalimat al-kauniyah. Kalimat asyariyah itu artinya ya ayat Allah yang sifatnya mungkin Al-Qur'an, Injil, Zabur dan seterusnya gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Kalimat-kalimat Allah itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Tidak ada satupun orang yang bisa merubah Al-Qur'an. Atau tidak ada satupun orang yang bisa merubah kalimat Allah, yaitu kalimat kauniyah, ketentuan-ketentuan Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa merubah ketentuan Allah jika sudah berkehendak. Jadi kalau memang misalnya nih Sabik sudah nikah atau belum? Belum ya? Belum ya. Kalau memang Sabik kok tahun ini akan menikah, Allah kehendaki akan menikah, kan itu termasuk ayat kauniyah. Maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi Sabik nikah. Mau pandemi, mau corona, mau Satpol PP, atau apapun, mau peraturan-peraturan kayak gitu, tetap kalau memang jatahnya nikah, ya nikah. Sebagaimana kalau memang Sabik kok belum jatahnya nikah tahun ini, ya mau siapapun maju. Ibaratnya sampai presiden turun tangan, gubernur turun tangan untuk mencarikan jodoh, kemudian ustadz-ustadznya juga sudah ada 10 ustadz kali nyariin jodoh buat Sabik gitu. Kalau memang belum jatahnya, ya enggak bisa. Ya, la mu'tiya lima a'taita, la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta. Kan gitu ya. Itu adalah sebuah ikrar kita kepada Allah. Kita sebuah pengakuan kita kepada Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi jika engkau mau memberikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satupun orang yang bisa memberi kalau engkau sudah menghalangi. Artinya memang kalau kita jatahnya sehat misalnya, iya apapun yang terjadi kita tetap sehat. Kalau jatah kita kok memang sakit, yang mau olahraga sekuat apapun, pakai obat apapun, dokter secanggih apapun, ya sakit. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan pemberianmu dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu kepada orang yang memang engkau kehendaki untuk tidak dapat. Gitu. Ya, la mubaddila li kalimati, tidak ada yang bisa merubah kalimat Allah, entah itu kalimat syar'iyah ataupun kalimat kauniyah. Ya, kalau kauniyah, ya syar'iyah juga demikian. Tidak ada satupun orang yang bisa merubah kalimat syar'iyah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merubah Al-Qur'an. Ya. Tidak bisa di sini maksudnya adalah tidak bisa secara kemungkinan juga nggak akan mungkin terjadi sampai akhirat kelak, sampai di kiamat besok. Tidak ada satupun orang mau usaha apapun, mau bikin konspirasi sehebat apapun untuk merubah ayat-ayat Al-Qur'an ini, tidak akan pernah bisa. Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan ayat-ayat ini dan sesungguhnya kami juga lah yang akan menjaganya. Sehingga kalaupun ada orang yang berkonspirasi membeli seluruh cetakan mushaf yang ada dan dia pengen merubah ayat-ayatnya, tidak akan pernah bisa. Pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Kemudian yang kedua, dan juga tidak perlu ayat-ayat yang sudah Allah turunkan ini untuk direvisi. Karena memang ini ayat dari Allah. Ini ketentuan dari Allah, bukan dari manusia. Kalau ketentuan kok dari manusia, aturan-aturan yang dibikin oleh manusia, itu kan kadang baik untuk berlaku saat ini, tapi
bisa jadi beberapa kondisi berubah, hukumnya sudah tidak baik lagi untuk berlaku. Ini sudah tidak relevan lagi, kan gitu. Itu kalau hukum yang dibikin manusia. Tapi kalau hukum yang dibikin oleh Allah di dalam kalimat-kalimatnya, maka tidak perlu untuk direvisi. Maka sungguh tercela orang yang ngomong, itu di Al-Quran ada 300 ayat yang harus direvisi itu. Kenapa? Karena menyebabkan kegaduhan, gini-gini, dan seterusnya. Ya karena dia nggak paham betul Al-Quran saja, makanya begitu. Kalau dia paham betul Al-Quran, ya pasti akan masuk Islam, kan gitu ya. Orang-orang Arab, Jubair bin Mut'im itu adalah orang yang sangat cerdas di kalangan Arab. Secerdas-cerdasnya orang Arab itu Jubair bin Mut'im. Dan dia itu adalah pada saat itu ya Rasulullah sudah pindah ke kota Madinah. Kemudian Jubair bin Mut'im itu sebagai utusan dari kafir Quraisy untuk bernegosiasi terkait tawanan-tawanan perang Badar. Ini orang-orang yang di perang Badar itu mau diapain ini? Ditebus atau bagaimana dan seterusnya. Itu Jubair bin Mut'im lah sebagai delegasi dari kafir Quraisy. Nah, pas ke sana, ke kota Madinah, masuk Masjid Nabawi, ternyata Rasulullah sedang membaca surah At-Tur. At-Tur wa kitabim mastur, dan seterusnya. Nah, apa? Setelah mendengar ayat itu, kata Jubair bin Mut'im, wah, ini Al-Quran. Muhammad ini tidak memberikan sisa buat otak saya untuk menolak bahwa Al-Quran ini memang bukan kata-kata dia. Ini memang dari Allah ini pasti. Nggak mungkin manusia kok bisa bikin ayat-ayat yang sehebat ini. Jadi karena saking pintarnya Jubair bin Mut'im, dia sangat tahu betul, sepintar apapun orang, saya itu pintar sekali. Jauh lebih pintar dibandingkan orang-orang lain. Gitu. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang-orang pintar juga. Al-As, ya, Al-As bapaknya Zubair, Abdullah bin, bapaknya Amr bin As. Al-As itu juga termasuk pembesar juga, kafir Quraisy juga. Oh, itu orang-orang pintar. Nah, kalau melihat Al-Quran itu sebenarnya mereka, waduh, ini nggak mungkin nih kalau Muhammad yang bilang kayak gini. Kita kan orang pintar, kita juga tahu kemampuan Muhammad secara kepintaran manusiawinya itu seperti apa. Ini nggak mungkin kalau seorang sekelas manusia menciptakan ini, nggak mungkin ini. Ini pasti bukan manusia ini. Wong saya sepintar-pintarnya orang aja takjub kok. Apalagi kok orang-orang bodoh. Tapi justru orang bodoh malah nggak tahu kalau itu bagus, kan gitu ya. Kan biasanya gitu ya. Yang tahu bahwasanya seorang profesor itu pintar, ya biasanya mahasiswanya. Tapi kalau orang awam terus mendengarkan kuliah umum yang diberikan oleh profesor, nggak menarik, nggak lucu, nggak bagus, kan gitu. Itu kalau profesor begitu. Ya, orang profesor yang tahu pintarnya profesor itu biasanya mahasiswa S1, S2 gitu baru, luar biasa ini orang, kok tahu banyak hal dan seterusnya. Itu orang yang pintar yang tahu. Kalau yang awam sekalian, bagusan juga ini siapa ya yang ceramahnya lucu gitu misalnya, mendingan dia pintar sekali itu kalau ceramah bisa bikin kita ketawa terbahak-bahak, bisa tahan lama dan seterusnya untuk mendengarkan ceramahnya dia. Kalau Pak Prof ini katanya profesor tapi ceramah bikin ngantuk. Iya sih. Ya memang kelasnya lain kan begitu. Artinya seperti itu. Seorang Jubair bin Mut'im yang sangat luar biasa cerdas ketika mendengarkan Al-Quran, wah ini sudah Al-Quran tidak menyisakan otak saya untuk menolak Al-Quran lagi, untuk menolak mengatakan bahwa ini bukan kata-kata Muhammad, ini pasti bukan, ya ini pasti Allah. Sudah dipastikan apa yang akui oleh Muhammad, apa yang didakwahkan oleh Muhammad itu benar. Karena memang nggak mungkin lagi untuk ditolak. Nah, akhirnya Jubair bin Mut'im ini kemudian masuk Islam. Oke, jadi la mubaddila li kalimatih, tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah, entah itu kauniyah ataupun kalimat syar'iyyah, tidak bisa itu artinya satu, tidak mungkin untuk dirubah, kalau dirubah pasti akan ketahuan, mustahil untuk bisa dirubah oleh siapapun, begitu ya. Dan juga tidak mungkin ada orang yang menemukan celah di dalam Al-Quran sehingga, wah ini harusnya direvisi, yang benar adalah ini. Nggak mungkin. Kalaupun ada yang sok-sokan merevisi Al-Quran, itu berarti karena pengetahuan dia yang salah. Tapi kalau dia orang yang cerdas, yang tulus, dan seterusnya, pasti akan melihat Al-Quran sungguh-sungguh sangat sempurna. Walan tajida min dunihi multahada. Dan kamu tidak akan mendapatkan dari selain Allah tempat untuk berlindung. Wahai Muhammad, nah ini di dalam tafsirnya dikatakan, kalau kamu tidak menyampaikan apa yang aku wahyukan, maka kamu tidak akan mendapatkan tempat untuk kabur dari saya, ya kecuali hanya kepada saya. Kan gitu ya. Kalau dalam sebuah doa itu, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ya Allah,
tidak ada tempat untuk lari darimu, tempat untuk berlindung darimu, ya kecuali hanya kepada Engkau. Jadi yang harus kita takuti Allah, kita itu lari dari adab-adab Allah menuju rahmat-rahmat Allah. Ya ke Allah juga gitu. Dari Allah ada yang kita takuti, yaitu adab-adabnya, tapi dari Allah juga ada yang kita tempat untuk kembali. Ya, kalau apalagi anak kecil, ini kan polosnya anak kecil kan gitu. Anak kecil nangis gara-gara berantem sama ibunya. Tapi pas nangis yang dipeluk siapa? Ya ibunya lagi gitu ibaratnya. Oh, mama nangis. Kenapa? Siapa yang nakal? Mama kan gitu. Jadi nakal apa yang dinakalin, yang nakalin itu mamanya, tapi kembalinya juga ke mamanya juga. Nah, ini kalau manusia ya tentu ada pilihan lain, tetapi kalau kepada Allah tidak ada pilihan. Kita ya yang bisa melukai kita, yang bisa menyakiti kita secara benar-benar menyakitkan, yang bisa mengadab kita dan seterusnya, ya Allah saja. Tidak ada yang bisa mengadab kita selain Allah melebihi apa yang diadab oleh Allah. Jadi yang the real pemberi penyakit ya Allah. Tetapi yang bisa menyembuhkan dari itu semua juga hanya Allah. Jadi kita lari dari azabnya Allah menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida min dunihi multahada, artinya wahai Muhammad, kalau sampai kamu tidak menyampaikan apa yang diucapkan, yang diwahyukan, maka kamu tidak akan mendapatkan tempat kembali kecuali hanya kepadaku. Nah, ini kan ibaratnya ya begitu ya, kita berbuat dosanya kepada Allah, tapi ya kita berlindungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah lah segala-galanya. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu jangan hanya ibaratnya wah takut saya sama Allah, takut nanti kalau diazab, takut kalau di ini dan seterusnya. Ya karena kalau takut dari Allah terus larinya kemana? Kan ya nggak akan ada yang bisa melindungi kita dari Allah juga. Ya Allah aja lah yang bisa melindungi kita. Maka ya Allah, ya saya takut kepada adab-adab Engkau. Mohon maaf, saya bertaubat, saya minta ampun kalau memang saya ini juga banyak berbuat dosa. Tetapi ya masalahnya nggak ada lagi tempat kembali ya, kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Saya berbuat salahnya kepada Engkau, tapi ya tempat kembalinya hanya kepada Engkau. Walan tajida min dunihi multahada. Dan ini sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad tidak mungkin membacakan ayat kecuali itu dari Allah. Tidak mungkin membacakan ayat kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penenang juga mungkin bagi orang-orang yang mungkin meragukan bahwa Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Muhammad begitu ya. Enggak, walan tajida min dunihi multahada. Ini Muhammad kalau sampai macam-macam, saya yang ngurusin. Itu kurang lebih seperti itu. Walaupun Nabi Muhammad tidak akan pernah macam-macam juga. Tapi itu sebagai sebuah jaminan bahwasanya Al-Quran itu murni otentik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ditambahi oleh Nabi Muhammad dan juga tidak dikurangi. Bahkan ancaman untuk Nabi Muhammad pun disampaikan kepada umatnya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita awas ya, kalau sampai kamu nggak bilang ke teman-teman yang lain ya. Biasanya misalnya gitu ya, seorang ustadz ngomong ke salah satu muridnya, nih gini. Tolong sampaikan ke murid yang lain. Awas ya, jangan disampaikan. Jangan sampai kamu tidak menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Itu kan biasanya disampaikan yang cuma sampai apa yang perlu disampaikan saja. Ancaman dari ustadznya ini kan nggak perlu disampaikan. Nah, ini bahkan sampai Nabi Muhammad, karena memang itu harus disampaikan, ya disampaikan. Rasulullah ketika ditegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya, ya disampaikan. Padahal itu kalau bisa dikatakan secara manusiawi agak memalukan buat Rasulullah. Karena itu adalah teguran atas kesalahan Rasulullah. Tapi karena memang itu ayat, ya harus disampaikan. Untuk ibrah buat kita umatnya. Oke, itu ayat ke-27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Baik. Yang berikutnya, ayat berikutnya silahkan. Sabik mungkin bisa tolong bacakan ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir, dan sabarkanlah nafsaka dirimu ma'al ladzina yad'una bersama orang-orang yang mereka menyeru rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yuridu nawajhah, mereka inginkan keridhoannya,
wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kamu lewati batas kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, kamu kehendaki perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kamu taat orang kami telah lalaikan hatinya, an zikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan adalah Amruhu, amruhu. perkara mereka, furuto, itu kacau, berlebihan. Baik, syukran Sabik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati, ketika pagi, wal 'ashiyyi, dan sore, yuriduna wajhah, yang mereka inginkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah kalian memalingkan pandangan kalian, ya Allah, Rasulullah, janganlah kamu memalingkan pandanganmu anhum, dan berpaling dari orang-orang ini, orang-orang yang tadi berdoa kepada Allah itu. Turidu nazinatal hayatid dunya, yang mana engkau hanya menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kepada kami, wattaba'a hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuto, sungguh perkara mereka itu adalah, sungguh urusan mereka adalah urusan-urusan yang furuto, yang kacau balau. Yang sini kelebihan, yang sini kurang, dan seterusnya. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam ayat ke-28 ini Allah berfirman menegur Nabi Muhammad SAW, yang mana ada tawaran dari kafir Quraisy pada saat itu. Nah, ini kan ceritanya suratul Kahfi itu kan menjawab tantangan dari kafir Quraisy kan. Minta tentang Ashabul Kahfi, udah dibacakan Ashabul Kahfi. Apakah mereka beriman? Ternyata tidak. Tapi malah mereka memberikan satu tawaran begini. Wahai Muhammad, ya sudah deh, saya mau beriman sama kamu, tapi tolong, saya mau datang ke majelis-majelis ilmu yang kamu dirikan, yang kamu ajarkan di dalamnya tentang ayat-ayat Allah, tetapi tolong, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dekil, orang-orang pinggiran, orang-orang yang nggak punya jabatan, itu tolong minggir dulu. Tolong eksklusifkan kami dibandingkan mereka. Kalau kami kok mau masuk kelas, katakanlah gitu ya, tolong yang itu tuh, yang model-model Bilal, yang model-model Ammar bin Yasir, yang model-model Ibnu Mas'ud, Khobab, Suhail gitu, Suhaib gitu. Itu orang-orang minggir, itu bukan kelas kita. Kelas kita itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan luar biasa. Mereka kan orang pembesar-pembesar. Masa kita disatuin sama mereka gitu. Tolong pinggirkan mereka, maka kita mau mendengarkan apa yang kamu ingin ucapkan. Nah, Rasulullah akhirnya sempat itu, agak goyang juga. Apa iya ya? Jadi kalau pas mereka datang, ini yang teman-teman saya yang model Bilal, yang model-model bekas-bekas budak itu, saya suruh minggir dulu untuk mendakwai mereka. Jadi majelis ini majelis eksklusif khusus buat pembesar-pembesar Quraisy saja. Sedangkan orang-orang di luar Quraisy minggir dulu. Apa iya ya, kayak gitu aja ya, gitu. Sempat terbersit di dalam hati Rasulullah SAW, karena memang tawaran mereka luar biasa. Kalau sampai saya yang beriman, Abu Jahal yang beriman, Abu Lahab yang beriman, maka yang akan ikut sama saya banyak. Saya banyak pengikutnya, saya orang kaya, saya pemimpin, maka semua yang saya pimpin akan masuk Islam juga. Sempat itu waduh, kalau yang masuk Abu Jahal lumayan juga, Abu Lahab lumayan juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah untuk tidak melakukan hal itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadat. Tetapi diperintahkan untuk tetap sabar, untuk bersabar, sabarkanlah dirimu. Sabar itu artinya apa? As-sabar itu tahammul, at-tahammul, menahan. Ya, menahan anil makari, at-tahammul anil makari. Menahan diri kepada hal-hal yang tidak dia sukai sebenarnya. Ya, jadi sabar itu banyak. Sabar untuk menjauhi kemaksiatan, sabar untuk melakukan ketaatan. Kan gitu ya.
Maka kalau sebagai orang miskin itu ya harus sabar. Sabar kenapa? Ya karena dia hanya mendapatkan sedikit yang ia miliki. Tapi bukan berarti orang kaya tidak perlu sabar. Harus lebih sabar lagi orang kaya itu. Orang kaya, sabarnya orang kaya itu jauh lebih berat daripada orang miskin. Makanya mungkin kalau kita ngeluh kok nggak kaya-kaya, mungkin kita belum bisa sabar untuk menjadi orang kaya. Loh, orang kaya kok sabar? Urusannya apa orang kaya dengan sabar? Kalau orang miskin, sabar cukup dengan menerima keadaan. Ya sudah, memang begini kondisinya, ya sudah. Dia tidak punya pilihan, ya tidak punya pilihan, ya udah pasrah aja lah, sabar aja, ridho aja udah. Kan gitu, karena nggak punya pilihan. Dan itu lebih mudah dibandingkan kalau jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, sabarnya susah. Karena sabarnya orang kaya itu adalah untuk tidak bermaksiat dengan kekayaannya. Sebenarnya saya bisa aja nyewa PSK. Sebenarnya saya bisa aja untuk pesta-pesta. Saya bisa aja untuk apa ya, kalau ya ini waliyadzubillah ya, bahasa-bahasa anak sekarang itu kan party bungkus dan seterusnya yang begitu-begitu. Nah, ini kan kok kayak menjadi satu hal yang tren, seolah-olah itu satu hal yang tidak tabu begitu ya. Berzina dengan cara seperti itu. Nah, itu. Saya bisa saja untuk mentasarufkan uang saya ini untuk hal-hal yang maksiat. Tetapi orang kaya yang bersyukur dia akan sabar. Tapi ya bagaimanapun ini kan dari Allah. Saya tidak boleh untuk mentasarufkan uang-uang saya ini, waktu-waktu saya ini, tenaga saya ini untuk kemaksiatan. Jadi saya harus sabar. Ini lebih berat. Kenapa? Karena pilihan ada di tangannya. Dia mau maksiat ya bisa, mau nggak maksiat juga bisa. Tapi harus sabar. Sedangkan orang-orang miskin itu ya sabarnya karena keadaan, karena nggak ada pilihan. Ya udah, pilihannya cuma sabar itu aja, kan gitu. Jadi sabarnya orang kaya, orang yang punya kekuatan, orang yang punya kesempatan itu jauh lebih besar dibandingkan sabarnya orang yang memang nggak punya pilihan. Ya sabarnya tinggal pasrah. Kalau orang kaya sabarnya benar-benar sebenarnya bisa nih, saya sebenarnya pengen untuk melakukan hal itu, tapi sabar nggak boleh. Padahal duit udah di tangan nih, tinggal bayar aja, misalnya. Kan gitu. Nah ini. Jadi wasbir nafsaka, yang namanya sabar itu bisa sabar dari kemaksiatan atau sabar di dalam melakukan ketaatan. Nah, sabar itu bisa karena tidak ada pilihan, atau sabar justru karena harus memilih yang susah di saat ada pilihan yang lebih menyenangkan kita. Nah itu tuh yang berat itu. Wasbir nafsaka, sama dengan sabarnya Rasulullah ini. Udah, meskipun kamu punya pilihan untuk merekrut itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya, tapi sabarlah dan pilihlah orang-orang yang sebenarnya secara profit ya dia udah miskin, lemah, tidak punya kemampuan finansial, kemampuan fisik, jumlahnya juga cuma 6 orang atau 7 orang gitu, yang ibaratnya disuruh diusir oleh Rasulullah itu cuma 6 atau 7 orang saja. Padahal kalau sampai Abu Jahal, Abu Lahab kok mau masuk Islam, yang masuk Islam banyak sekali gitu. Tapi kata Allah, dah sabar aja. Meskipun dikit nggak apa-apa. Wasbir nafsaka ma'al. Bersabarlah dan bersabarlah untuk tetap bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan sore. Pagi dan sore. Nah, jadi kepada orang-orang yang memang tulus, ikhlas, dia masuk Islam ya karena Islam. Karena memang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang ya dia mengakui Allah itu adalah Tuhan. Bukan yang sekedar saya pengen masuk Islam, tapi syaratnya saya dibedakan, saya dispesialkan. Saya kan pembesar, jadi saya harus menjadi pembesar juga dalam Islam. Ini orang mau masuk Islam kok banyak banget syaratnya. Padahal kalaupun Abu Jahal, Abu Lahab itu masuk Islam lillahi ta'ala, dia pasti akan jadi pembesar kok di Islam. Pasti itu. Karena orang yang sudah besar di masa jahiliyah, ketika dia masuk Islam, berhijrah, pasti akan jadi orang besar juga. Coba aja lihat artis-artis yang mu'alaf. Dulunya dia orang hebat ketika jadi artis, pas dia mu'alaf, ya jadi artis dan pengaruhnya besar juga. Berbeda kalau yang mu'alaf itu kok orang biasa, ya nanti setelah masuk Islam tetap jadi orang biasa, kan gitu. Biasanya begitu, orang yang besar ketika zaman jahiliyahnya akan tetap menjadi orang besar ketika zaman Islamnya. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, itu orang besar ketika dia jadi kafir. Tapi ketika masuk Islam jadi orang besar juga. Umar bin Khattab, zaman dulu, dari zaman dia belum Islam, udah terkenal kalau Umar bin Khattab tuh orangnya nggak bisa disentuh. Kalau sampai berani nyentuh Umar, mati. Ininya. Ibaratnya Umar itu bukan preman ya, apa ya, bisa dikatakan jawaranya sana gitu.
Jadi nggak ada yang berani mengganggu Umar bin Khattab sama sekali. Urusannya darah. Sama ketika masuk Islam juga nggak ada yang berani ganggu. Gitu. Artinya pas di jahiliyah jadi orang besar, pas di Islam juga jadi orang besar. Khalid bin Walid menjadi panglima yang sangat luar biasa ketika dia kafir, ketika masuk Islam juga jadi panglima yang sangat luar biasa. Nah, tapi mereka kebanyakan syarat soalnya. Oh, saya mau Islam tapi begini, tapi begitu. Wah, ini orang kalau sudah kebanyakan syarat itu udah nggak benar. Saya mau Islam tapi tolong bacakan dulu surat kisah tentang Al-Kahfi dan seterusnya. Udah nggak benar itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Tapi bersamalah, tetap bersabarlah untuk bersama orang-orang yang lemah itu, orang-orang yang terpinggirkan itu, yang termarginalkan itu, yang bukan siapa-siapa di hadapan manusia itu, tetapi mereka selalu berdoa di waktu pagi dan waktu sore. Nah, waktu pagi, waktu sore itu maksudnya apa di sini? Ulama berbeda tafsir, ada yang mengatakan waktu pagi dan sore itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu selalu berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ya, dan nggak harus disebutkan seharian penuh kan gitu, nggak harus. Nah, kayak kalau kita ngomong begini, kamu itu kok tiap hari ke sini, nggak pagi, nggak sore ke sini. Artinya kan tiap hari muncul, nggak setiap pas pagi doang munculnya, kalau siang enggak, habis itu sore muncul lagi, enggak gitu. Tapi artinya kok sering banget sih muncul gitu. Itu ada yang mengatakan demikian. Tapi tafsir yang lain mengatakan enggak. Ya memang mereka itu berzikir yang fokus itu waktu pagi dan waktu sore. Waktu pagi dari subuh sampai menjelang terbitnya matahari, waktu sore dari sholat asar sampai maghrib. Karena memang biasanya seseorang itu lebih memiliki fokus ketika pagi dan sore. Pagi sebelum dia sibuk dengan bekerja, dan sore ketika dia sudah tidak tersibukkan lagi dengan pekerjaan dia. Sedangkan siang itu waktu mereka bekerja, malam waktu mereka untuk istirahat. Jadi pagi dan sore itu waktu yang sangat tepat, sangat enak untuk kita berzikir. Makanya ada zikir pagi dan sore gitu ya. Ada zikir pagi dan sore, ya karena memang pagi itu waktu yang paling nyaman buat zikir untuk baca Quran, sore juga demikian. Kan gitu. Ya mungkin restoran pagi sore itu juga terinspirasi dari situ kali ya. Pagi sore Padang itu. Ya tapi ya udahlah. Oke, jadi bil ghadati wal 'ashyi, waktu pagi dan waktu sore itu bisa menunjukkan artinya mereka selalu berzikir kepada Allah, atau memang benar-benar mereka zikir yang lebih fokus itu ya ketika pagi dan sore. Sedangkan siang ya tetap zikir tapi dengan bentuk yang berbeda, karena mereka harus kerja, mereka fokus dengan kerjaannya mereka dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana yuriduna wajhah, mereka itu hanya menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah diperintahkan untuk tetap bersama orang-orang yang ikhlas. Ini seorang Rasulullah saja masih diperintahkan untuk bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Apalagi kita, yang Rasulullah itu sudah sangat ikhlas. Seikhlas-ikhlasnya orang, setakwa-takwanya orang, itu ya Rasulullah. Itu saja masih diperintahkan untuk tetap bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Apalagi kita, yang ibaratnya sangat mudah terbawa arus. Kalau teman-teman kita lagi ngomongin kripto, kita jadi ikutan kripto. Teman-teman kita lagi ngomongin saham, kita jadi ikut-ikutan. Teman-teman kita lagi senang nongkrong pakai Vespa, kita juga jadi wah pengen punya Vespa gitu. Teman-teman kita lagi suka Korea, ngomongin Korea, kita jadi ikut-ikutan juga. Kita ini orang-orang yang sangat suka ikut-ikutan. Ya, lagi senang muter lagu senja, jadi ikut-ikutan senja. Sok-sokan bikin puisi, bikin caption-caption yang bagus begitu. Ya, misalnya begitu. Ini kan kita ini kan orangnya sangat-sangat pengikut arus. Lingkungan kita seperti apa, ya itulah kita, gitu ya. Lingkungan kita baik, ya kita jadi baik. Lingkungan kita buruk, ya kita jadi buruk. Maka perintahnya tidak sekedar menjadi baik, tapi ada perintah juga untuk mencari lingkungan baik supaya kita secara tidak sadar juga sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Ya mungkin sekarang kita ngajinya kencang, tapi setelah selesai dari ini kemudian tidak pernah menyentuh kajian-kajian lagi, tidak pernah hadir ke kajian-kajian lagi, berkumpulnya dengan orang-orang yang ngomonginnya, wah kita tuh harus investasi, wah kita itu harus nggak boleh ketinggalan, kita tuh harus sejak dini melek investasi, karena uang itu begini-begini dan seterusnya. Pokoknya ngomongin dunia aja, kalian harus sekolah, kalian harus ini. Pokoknya sebelum umur 30 tahun harus sudah punya tabungan 1 miliar. Nanti umur 40 tahun harus sudah punya passive income, dan seterusnya kayak gitu.
Tiap hari gabungnya sama mereka mulu. Nah, itu pikirannya dunia aja. Itu mau nggak mau kita pasti akan terwarnai. Mau nggak mau. Maka perintahnya tidak sekedar menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, tetapi bersamalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Ya, bukan berarti kita nggak boleh kemudian punya target, wah, saya pokoknya nikah umur sekian, umur 30 harus sudah punya rumah sendiri, umur 40 harus sudah punya passive income. Nggak apa-apa juga punya plan-plan seperti itu, bagus-bagus juga. Tetapi kalaupun nggak kesampaian pas 30, ya ternyata masih ngontrak, ya udahlah, santai aja gitu, hahaha, tetap. Tidak merasa bahwa kita sudah gagal dengan kegagalan yang seolah-olah dunia ini akan hancur. Nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena tujuan utama dia bukan itu. Dia merasa akan gagal kalau tujuan utamanya gagal. Apa tujuan utamanya? Yaitu untuk menyembah Allah. Ya selama dia kok masih alhamdulillah ibadah masih nyaman, masih enak, pas adzannya dengar, kemudian mau sholat jamaah ke masjid, habis maghrib ya masih baca Al-Qur'an, tenanglah. Alhamdulillah itu karunia yang sangat luar biasa, itu adalah hal yang saya dambakan, yang saya inginkan di dunia ini. Sungguh sangat rugi kalau sampai di dunia ini kok saya nggak pernah sujud kepada Allah. Sungguh sangat rugi kalau saya di dunia ini kok nggak pernah ngaji, kok nggak pernah berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu adalah kegagalan saya. Jadi kalaupun ya masih ngontrak, ya udah mau gimana lagi, tetap hahaha, tetap bersyukur kepada Allah. Gitu. Kenapa? Karena tujuan utamanya masih tetap on the track. Sedangkan tujuan-tujuan yang lain berarti bukan tujuan utama. Nah kalau bukan tujuan utama kok gagal, ya biasa. Gitu. Ya biasa aja gitu. Karena toh bukan tujuan utama. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, perlu dari sekarang kita untuk menentukan kualitas seorang muslim dibandingkan orang yang bukan muslim, itu adalah di tujuan hidup. Orang Islam punya tujuan hidup yang pasti dan mulia, yaitu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak akan bisa diperbudak oleh kehidupan dunia ini. Sedangkan orang-orang non-muslim, itu tujuannya lain. Sehingga jangan sampai kita ikut-ikutan kepada mereka yang memiliki tujuan yang sifatnya duniawi toh. Yang mana nanti sepinter-pinternya kita ngumpulin dunia ya akan hancur yang pertama, atau kalau enggak dunianya yang hancur, kita duluan yang hancur. Kita mati duluan. Udah kita kumpulin duit sampai 40 miliar, 50 miliar, kita mati. Akhirnya duitnya dipakai sama istri kita buat kawin lagi sama suami yang lain. Kan diketahuin sama malaikat itu. Ya, udah susah-susah nyari dipakai sama orang lain gitu kan gitu. Nah itu kan kasihan sekali. Tapi kalau dia tulus bahwa ya nggak apa-apa di dunia ini memang kebetulan dapat 40 M ya alhamdulillah, tapi ya nggak yang bahagia amat, nggak merasa bahwa ini saya sudah sangat sukses, enggak. Kenapa? Ya karena sukses itu kalau bisa ketemu dengan Allah dengan kondisi bahagia, itu sukses. Itu tujuan utama saya, untuk bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi bahagia. Karena tidak semua orang akan ketemu sama Allah, tapi kondisinya dalam kondisi bahagia atau takut. Itulah yang jadi pertanyaan kan gitu, menjadi PR. Gitu. Jadi maka teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita terus bersabar untuk terus bersama orang-orang yang ngomonginnya akhirat, ngomonginnya tentang masalah dunia, tentang masalah akhirat. Ya ngomongin dunia pun, tetapi tujuan akhirnya adalah untuk ke akhirat. Jangan yang berkumpul dengan orang-orang yang ngomongin agama, tapi tujuannya dunia. Wah Ustadz, kayaknya kita bisa nih bikin sekolah dengan embel-embel berbasis Al-Quran. Kayaknya lagi laku itu. Nah, apalagi nanti Ustadz sebagai brand ambassador, nanti saya pasang fotonya, pendaftarannya mungkin 30 juta atau 40 juta, pasti laku itu. Nah, nanti kita 50-50 Ustadz. Itu ngomongin dunia, ngomongin akhirat, ngomongin agama, tetapi tujuannya sebenarnya dunia. Nah, itu ya. Ya kalau tujuannya dunia, tapi kalau tujuannya kok memang wah kita harus bikin sekolahan dengan berlabel Al-Qur'annya, kan memang harus seperti itu. Kemudian kita mahalin saja bagi yang mampu, yang nggak mampu nanti kita subsidi silang dan seterusnya. Ah itu kan lain itu. Cara ngomongnya lain. Sehingga kita bisa menseleksi sebenarnya mana yang tujuan hidupnya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang tujuan hidupnya itu hanya untuk dunia saja. Insya Allah kita bisa menyeleksi itu. Dan kita harus pinter-pinter untuk berteman dengan mereka yang kehidupannya ini tidak lain tidak bukan hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu tampilannya kumuh, orangnya miskin, motornya jelek, enggak selalu. Justru malah bisa jadi dia adalah orang yang pakaiannya sudah luar biasa bagus, tempat tinggalnya luar biasa mewah, kendaraannya luar biasa mentereng,
Tetapi dia ngomonginnya apa yang menjadi tujuan utamanya, pikiran-pikirannya itu malah fokus kepada akhirat. Ya Allah, bagaimana supaya saya di dunia ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, supaya saya bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan lagi kepada orang lain dan seterusnya. Bagaimana supaya Islam ini nanti jaya dan seterusnya. Itu biasanya malah orang-orang yang kaya-kaya yang begitu. Bisa jadi malah orang yang miskin begitu ya. Udah miskin, saya sangat sedih ketika melihat orang yang miskin, hidupnya di dunia sengsara, tetapi kok juga masih diperbudak oleh dunia. Wah itu, saya kasihan sekali. Udah miskin di dunia, ngutangnya sana sini, tetapi tujuan hidupnya itu masih dunia saja. Lah kamu tuh tujuan hidupnya di dunia, tapi sampai sekarang di dunia juga masih sengsara. Terus kebahagiaan apa yang kamu harapkan gitu? Beda dengan orang yang saya sangat salut dan sangat bahagia ketika ketemu dengan orang yang dia kehidupannya mungkin secara dunia susah. Hidup ya di pinggir jalan, melihat tangannya itu kepanasan, hitam kepanasan, kotor dan seterusnya. Tapi dia kok sholat dan bisa bahagia gitu. Ah udahlah, nggak harus kaya Pak, tenang aja, di dunia ini semuanya susah kok gitu. Mau yang kaya juga tetap susah, yang miskin tetap susah. Insya Allah Bapak bisa bahagia besok di akhirat. Kita semuanya di dunia ini nggak akan pernah bisa bahagia sampai sakpole gitu ya. Tapi kebahagiaan yang hakiki itu nanti di akhirat. Udah tenang. Semoga kita bisa bahagia bersama ya Pak ya di akhirat kelak. Nggak apa-apa di dunia ini susah, nggak masalah. Jadi gitu. Saya kalau melihat orang yang begitu itu malah bukan simpati untuk ngasih atau apa. Ah udah nggak perlu dikasih, orang itu udah bahagia, sudah asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup. Kalau nanti malah kita kasih malah nanti merusak hubungan dia dengan Allah nanti, udah biarin aja. Itu saya sangat-sangat terinspirasi dan sangat ikut bahagia gitu. Rasanya wah nikmat sekali hidup ya. Dengan hidup seadanya kok bisa menikmati dunia, bisa menikmati, mensyukuri nikmat yang ada dan tetap bisa bahagia sama Allah, bisa sholat, bisa itu satu hal yang sangat iri gitu. Untuk bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya mau kaya mau miskin, dan tetapi orang-orang yang kaya kok bisa seperti itu, hebat juga. Karena banyak kebahagiaan yang bisa dia lakukan sebenarnya. Tapi tetap dia memilih untuk bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hebat juga, gitu luar biasa. Maka mau miskinkah kita, mau kayakah kita, tujuan utama kita hanya untuk berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya apa? Untuk menjaga hal itu, kita maintenance dengan bergaul dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang memiliki tujuan, visi, dan misi hidup yang sama, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kurang lebih ayat ini message-nya seperti itu kepada kita, yang benar-benar harus kita garis bawahi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya, sabarlah untuk bersama orang-orang yang memang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurangilah bergaul dengan orang-orang yang ngomonginya setiap ngumpul gibah, setiap ngumpul ada apa lagi tren yang baru, ada film apa lagi yang baru. Itu aja yang diomongin. Mabar yuk gitu. Ya nggak apa-apa, berteman dengan mereka itu nggak apa-apa. Mabar sekali-kali juga nggak apa-apa. Mabar itu kan main bareng ya, main Mobile Legend gitu atau apa. Monggo silahkan saja gitu ya. Tapi ya harus imbang, harus balance. Itu sebagai sarana kita untuk menikmati dunia saja. Sarana kita untuk menikmati dunia supaya kita bisa bersyukur sama Allah. Nggak apa-apa. Ya ginilah, hutang masih banyak tapi masih bisa ketawa-ketawi dengan cuman main Mobile Legend. Ya alhamdulillah lah kan gitu. Nggak masalah kalau itu memang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Dan janganlah kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memalingkan pandanganmu terhadap mereka. Jadi jangan palingkan pandanganmu dari orang-orang yang miskin ini hanya untuk memandang orang-orang yang kaya. Tapi baliklah, palingkanlah pandanganmu dari si kaya yang sombong-sombong ini dan fokuskanlah dakwahmu hanya kepada orang-orang yang memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sama dengan kita. Ya. Jadi jangan terlalu silau dengan orang yang kaya tapi sombong. Yang sombong itu maksudnya ya sombong begitu ya, artinya dia menolak kebenaran, tidak mau bergabung dengan orang-orang yang ini dan seterusnya. Islam itu agama musyawarah, agama yang menyamakan semua orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanya tingkatan ketakwaannya saja. Yang kaya tidak lebih mulia daripada yang miskin, kecuali kekayaannya memang belum bisa membuat dia lebih mulia. Dia kaya dan sangat tidak berat untuk berbagi. Itu kaya yang kekayaannya menjadikan dia mulia.
Tapi jangan bergaul dengan orang kaya yang kekayaannya itu malah memperbudak dia. Dia hidup cuma ngomongin dunia aja, harta saja, gimana investasi, gimana supaya harta ini bertambah, gimana supaya harta ini tidak sirna, gimana supaya harta ini tidak habis dimakan inflasi, gimana supaya harta ini berkembang meskipun saya nggak ikut kerja. Dunia saja. Jadi pikirannya itu diperbudak oleh dunia. Itu malah akan terhinakan oleh dunia. Dia menjadi budak dunia karena dia memikirkan sekali bagaimana supaya dunia ini tidak hancur, padahal pasti akan hancur. Kalau tidak hancur dunianya, ya kitanya yang malah yang hancur. Dengan gara-gara mikirin dunia. Ngapain? Gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang yang mulia itu menggunakan dunia untuk mendekatkan diri kepada zat yang tidak akan pernah hancur. Zat yang akan memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, tidak akan pernah ada habis. Nah, itu adalah orang yang mulia. Turiduna zinatal hayatid dunya. Hanya karena silau terhadap apa yang mereka iming-imingi. Oh, kalau saya nanti masuk Islam, pengikut saya banyak, nanti saya nyumbang banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, memang akan terlihat megah, Islam akan terlihat kuat, akan terlihat banyak orangnya. Ya, tetapi kalau diisi oleh orang-orang yang cuman masuk Islam karena kepentingan pribadi, cuman pengen saya diakui juga di Islam, ya ngapain? Mereka berislam tidak karena lillahi ta'ala, mereka berislam hanya supaya mendapatkan tempat di hati orang-orang Islam, itu saja. Ya, kualitasnya nol berarti yang seperti itu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang sudah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kita. Jangan kamu taati perintah orang yang nyuruh kamu untuk mengusir orang-orang miskin itu, yang sudah kami lalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa, dan mereka hanya mengikuti hawa nafsunya saja, dan perkara mereka itu sungguh perkara yang sangat kacau balau. Oke. Dan di dalam ayat ini ya terdapat beberapa faidah juga. Salah satunya wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kamu mentaati orang yang kami lalaikan. Jadi yang membuat orang lalai itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau memang Allah sudah menghendaki seseorang untuk lalai, untuk tidak mendapatkan hidayah, ya tidak akan bisa kita paksakan. Sebagaimana kalau Allah sudah menghendaki seseorang untuk dapat hidayah, mau dipaksa sekuat apapun, ya nggak akan ada yang bisa menolak. Ammar bin Yasir kurang dipaksa apa? Bapak ibunya dibunuh di hadapan matanya. Tapi dia tetap Islam. Dia tetap tidak bergeming dari Islamnya, meskipun akhirnya dia harus pura-pura tidak Islam. Secara lisan dia pura-pura tidak Islam, tapi hatinya tetap mutmainnun. Hatinya tetap, aslinya saya ngomong kayak gini cuma biar nggak dibunuh saja. Karena kalau saya dibunuh nanti siapa yang berjuang? Kalau bapak ibu kan ya memang sudah sepuh, nggak apa-apa. Kalau dibunuh kok dibunuh atas nama mempertahankan agama, itu keren. Nggak apa-apa, keren, masuk surga. Bahkan Sumayyah itu ibunya Ammar bin Yasir, adalah syahidah pertama di dalam Islam. Orang yang mati syahid dari kalangan perempuan yang pertama. Wah, itu kan keren sekali. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Dan ya sudah, di sana malah bahagia, ibu tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Nah, sekarang saya yang perlu berjuang. Saya sekarang udah nggak apa-apa untuk diam-diam dulu, supaya apa? Supaya nanti saya bisa melayani Rasulullah, saya bisa berjuang bersama Rasulullah. Nggak apa-apa, meskipun saya harus bohong dulu. Nah, artinya begitu. Sekuat apapun kita memaksa, keyakinan seseorang nggak akan pernah bisa kalau Allah belum memberikan hidayah. Artinya seluruh apa yang kita upayakan, apa kita lakukan, itu semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuat kebaikan, syukurilah itu, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbuat keburukan, ada keburukan yang menimpa kita, maka jangan terlalu putus asa. Ketika kita kok terjerumus dalam dosa, maka istighfarlah dan jangan terlalu putus asa. Jangan merasa, ya Allah saya kok buruk sekali ya, kayaknya saya nggak akan diterima nih tobatnya dan seterusnya. Jangan putus asa juga. Kenapa? Ya karena memang Allah menghendaki demikian. Siapa tahu setelah itu ada hikmah supaya kamu bertobat, habis itu menyesali dan malah tidak akan terjerumus lagi. Jadi kalau mau maksiat sekarang, jangan nanti pas mau meninggal. Sekarang aja supaya sempat tobat jadi orang baik. Pas meninggal husnul khotimah, kan gitu. Mungkin itu hikmahnya. Jadi jangan terlalu putus asa juga, karena putus asa itu merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawahu. Nah, tetapi ketika membicarakan tentang seseorang mengikuti hawa nafsunya, Allah menyandarkan perbuatan itu kepada manusia.
bukan kepada dirinya. Ketika Allah memalingkan seseorang dari zikir, dari mengingat Allah, Allah menyandarkan perbuatan itu kepada dirinya. Tetapi ketika ngomongin masalah mereka mengikuti hawa nafsunya, mereka Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hal itu kepada manusia. Artinya begini, kita tidak boleh menyandarkan hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah pilihan kita. Jadi ketika kita membicarakan tentang takdir, tentang kekuasaan Allah dan kekuasaan kita, ini kan sudah kita bahas juga ya sebenarnya ya. Kekuasaan kita punya puasa, kita punya pilihan. Tetapi semua pilihan kita itu di bawah kepilihan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membicarakan kekuasaan Allah ataupun kekuasaan kita, maka kita harus melihatnya dengan ainun solihun, dengan pandangan yang soleh. Jadi kita harus jadi orang soleh dulu. Ketika ngomong, semuanya itu kan sudah diatur sama Allah. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu mengetahui segala hal. Jangan kok kemudian kita mengatakan demikian, kan semuanya sudah diketahui oleh Allah. Semuanya itu kan atas kehendak Allah. Jadi saya nyolong pun, saya nggak sholat pun, itu atas kehendak Allah. Jadi jangan salahkan saya. Nah, gitu. Bukan untuk melemparkan tanggung jawab. Karena toh ketika kamu nggak sholat, kamu sebenarnya punya pilihan untuk sholat. Tapi emang kamunya aja yang nggak mau sholat. Kan gitu. Jadi orang-orang Jabariyah, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu memaksa kita, itu mereka jelek. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah itu mengatur segala hal, Allah itu berkuasa atas seluruh pilihan kita, sehingga kita tidak punya pilihan, dan semua maksiat yang kita lakukan itu semuanya ya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jadi ya kita nggak bisa dihukumi dong, karena kita berbuat jelek juga atas pilihan Allah, atas kehendak Allah. Nggak bisa. Kenapa? Karena nyatanya kita punya pilihan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sehingga ada orang yang zaman dulu itu nyolong di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dia berargumentasi gini, wahai Umar, jangan potong tangan saya. Kenapa? Karena kan saya nyolong juga atas kehendak Allah, jadi jangan potong saya. Akhirnya sama Umar ambil tangannya langsung potong jebret. Saya motong juga kehendak Allah. Gitu. Ya artinya kan kita tidak bisa menyalahkan Allah ketika kita berbuat salah. Karena nyatanya kita punya pilihan. Meskipun setelah terjadi kok kita ternyata salah, ya Allah ternyata saya salah. Oh ya Allah, alhamdulillah saya melakukan ibadah. Baru ketahuan bahwa kehendak Allah adalah untuk saya berbuat kebaikan. Maka harus kita syukuri itu. Oh, kehendak Allah ternyata menjatuhkan saya dalam satu dosa. Maka kita harus introspeksi. Ya Allah, ampunkanlah saya, mohon maaf. Ya, tapi bagaimanapun ini memang semuanya juga kehendak Engkau, tetapi saya juga tetap berhak untuk disalahkan karena bagaimanapun saya punya andil. Saya di situ juga sebenarnya saya bisa milih untuk tidak maksiat, tapi saya memilih untuk maksiat. Maka ampunilah ya Allah. Tetapi juga jangan yang sampai menjadikan kita terlalu berlarut dalam penyesalan itu, dalam kesedihan itu, akhirnya tidak ada harapan kembali kepada Allah. Itu yang jangan sampai. Makanya kita harus sadar juga bahwa kebaikan atau keburukan itu semuanya datangnya dari Allah, tetapi kita tidak bisa menyalahkan Allah atas keburukan yang kita lakukan. Gitu. Jadi itu ya kurang lebih memang ada semacam ya harus dua sisi kita memandang masalah kudroh ini. Masalah kudroh ini ya kita punya kudroh, Allah juga punya kudroh dengan hubungan yang tepat tadi. Kudroh kita itu tetap di bawah kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bisa difahami ya insya Allah ya yang tentang takdir ini. Baik, itu adalah surah Al-Kahfi ayat 28. Kemudian yang berikutnya ayat 30, silahkan. Yang lain siapa ini? Ada yang laki-laki enggak? Afwan 29 Ustaz. Iya. Wah, ini 29 dulu ya. Kita ayat 29 dulu. Baik, siapa yang mau baca? Silakan. Boleh Ustaz. Baik. Siapa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a fayu'min wa man syaa'a fayakfur.
Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Wa quli, dan katakanlah, al-haqqu, kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Faman, dan barang siapa, sya'a, menghendaki untuk beriman, fal yu'min, maka ia beriman, waman, dan barang siapa, sya'a, menghendaki untuk kafir, fal yakfur, maka ia kafir. Inna, sesungguhnya kami, a'tadna, kami telah menyediakan lidzolimina, bagi orang-orang yang zolim, naro, neraka, ahato, meliputi, bihim, mereka, surodikuha, asapnya atau gejolaknya, wa in, dan jika yastagisu, mereka meminta minum, yugosu, mereka minum, bimain, dengan air, kalmuhli, seperti logam yang mendidih, yashwi, menghanguskan, al-wujuh, wajah-wajah, bisa, paling jelek, asyarobu, minuman, wasya'at, mohon maaf Ustaz, bawahnya kepotong soalnya di zoomnya. Oh, dan paling buruk wasaat, dan tempat paling buruk murtafaqat, tempat istirahat. Ya. Taib. Syukran ya, Syauki. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad bahwa al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan kalian. Artinya ini jawaban Nabi Muhammad yang harus diberikan kepada orang-orang kafir yang menawarkan, gini aja deh, saya mau masuk Islam tapi tolong usirin mereka. Pisahkan jauh-jauh dari kita. Maka katakanlah al-haqqu min rabbikum, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang dari orang yang kaya dan tidak datang dari orang miskin. Enggak, kebenaran itu datangnya dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya kalau mau iman ya iman aja, kalau enggak ya udah terserah gitu. Faman syaa'a falyu'min, yang mau iman imanlah, wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau kafir kafirlah, silakan. Artinya ini adalah sebuah sebenarnya bukan pilihan ya. Sebuah pernyataan, sebuah sikap yang harus Rasulullah berikan kepada orang-orang kafir yang sombong tadi untuk mengatakan yang mau iman ya iman aja, yang kalau memang nggak mau ya nggak usah dipaksain, nggak usah banyakkan syarat, minta ini minta itu dan seterusnya gitu. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang zalim itu apa? Api neraka yang telah diliputi oleh suradiquha. Ya gejolaknya, ada yang mengatakan asapnya, ada yang mengatakan telah dibentengi dengan batu-batuan sehingga mereka tidak akan pernah bisa kabur dari. Wa in yastaghitsu, yang mana ketika mereka sudah di neraka jahanam itu dan mereka meminta minum, yughatsu, mereka dikasih minum dengan air kalmuhli yashfil wujuh, seperti air logam yang mendidih. Bayangkan, kalau logam itu kan tidak akan pernah bisa mendidih kecuali di atas 1000 derajat Celcius kan, baru bisa mendidih dia. Kurang lebih panasnya kayak gitu. Yashfil wujuh, yang mana kalau diminum itu langsung akan menghancurkan wajah mereka. Bi'sas syarab, itu adalah seburuk-buruknya minuman, wasaat murtafaqah, dan jahanam adalah tempat yang terburuk untuk beristirahat. Memang bisa istirahat mereka di sana? Nggak akan bisa juga, tapi Allah mengejek mereka dengan mengatakan bahwasanya ya udah istirahat aja lah kalian di neraka itu. Baik-baiklah kalian di neraka. Gitu kurang lebih kalau kita ya. Kalau perkataan kita, baik-baiklah di neraka kalian. Gitu. Jadi ini adalah sikap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada mereka. Yang kalau mau iman ya imanlah, kalau memang nggak mau ya terserah. Gitu ibaratnya. Nah ini konteksnya tuh begitu ya. Jangan kemudian dipotong. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Oh, berarti Al-Qur'an itu membolehkan, Islam itu agama yang ini kok liberal, kok buktinya kalau memang nggak mau iman itu juga diperbolehkan kok sama Allah. Allah juga mengizinkan. Bukan itu artinya. Konteksnya bukan sedang mengatakan demikian. Ya kalau kita potong, yang mau beriman ya imanlah, yang tidak mau beriman ya monggo silakan. Itu kan kayak sebuah pilihan. Tapi ini konteksnya bukan sedang mengatakan demikian.
Bukan artinya terus kita boleh membenarkan agama lain, tidak. Ya, tapi bahwa kita tidak berhak untuk untuk mengintervensi lah katakanlah, untuk memaksa orang memeluk agama kita, iya. Tetapi kalau dipaksa tapi kalau kita mengakui kebenaran yang ia peluk, ya tidak boleh. Kita harus menghormati keputusan dia untuk tidak memeluk agama Islam, tetapi kita tidak boleh membenarkan agama yang ia peluk. Ya, jadi kalau kamu nggak mau agama Islam nggak apa-apa, silahkan, gitu ya. Ya, tetapi kalau saya disuruh mengatakan agamamu benar, ya enggak. Ya, ayat ini juga demikian, gitu. Jadi yang mau iman ya iman lah, yang mau kafir ya kafir lah. Tapi kami mempersiapkan bagi orang-orang yang dolim. Siapa orang dolim itu? Ya orang-orang kafir itu. Neraka jahanam yang sudah diliputi, yang sudah dikerangkeng, gitu ya, yang sudah dipenjara sehingga kamu nggak akan bisa kabur di sana kalau sudah masuk. Yang mana mereka ketika minta bantuan, minta tolong, minta air, akan dikasih air dengan air yang mendidih seperti logam. Sungguh itu minuman yang sangat buruk, dan sungguh jahanam adalah tempat yang paling buruk untuk beristirahat. Jadi kayak ibaratnya begini, ada seseorang yang pengen berhenti sekolahnya, terus bilang ke bapaknya, Pak, mau berhenti sekolah, pokoknya males, capek, teman-temannya nggak seru, dan seterusnya. Saya mau berhenti sekolah aja. Terus bapaknya bilang gini, ya udah, kalau memang mau berhenti, berhentilah. Kalau mau sekolah, sekolahlah. Tapi kalau kamu mau berhenti, jangan panggil saya Bapak. Itu kira-kira pilihan atau apa? Itu pilihan atau ancaman itu? Itu bukan pilihan, kan? Silahkan kalau kamu nggak mau nerusin sekolah, nggak apa-apa. Tapi jangan panggil saya Bapak lagi. Ya, memang diperbolehkan untuk milih, silahkan, tapi itu sebuah ancaman sebenarnya. Itu bukan berarti Allah ridho untuk seseorang tidak beragama Islam. Tidak, Allah tidak ridho. Tapi kalau memang mau, ya silahkan, terserah. Ada konsekuensinya. Yaitu Allah telah mempersiapkan neraka bagi dirinya. Yang mana kalau kamu sudah di dalam neraka tersebut, akan dibakar, tidak bisa kabur darinya, panasnya luar biasa. Kalaupun minta air, kamu akan dikasih air dengan air yang sangat mendidih, sangat panas. Karena salah satu kesengsaraan orang di neraka, itu mereka diperlihatkan kenikmatan orang-orang yang berada di surga. Coba teman-temannya yang dulu dia bully, yang dulu dia anggap miskin, yang dulu dia anggap rendahan, yang dulu dia injek-injek di dunia, dia malah lagi enak-enak makan di surga, ya, minum minuman sesuka dia, jus apapun ada, minum khamr pun ada. Kemudian di situ dengan bidadari banyak, kemudian pokoknya party lah yang dianggap cupu di dunia, wah nggak mau party di akhirat malah party ya kalau kita katakan party ya, itu artinya mereka bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan sangat luar biasa. Dan dia di neraka cuma ngeliatin, ya Allah, tolong dong kasih saya minuman dikit aja. Kan gitu ya, di dalam surat Al-A'raf kan begitu. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Wahai orang-orang penduduk surga, tolonglah, bantulah kami, kasihlah kami minuman atau makanan yang kalian diberikan oleh Allah. Maka jawaban orang-orang di surga apa? Innallaha harramahum 'alal kafirin. Sesungguhnya minuman ini dan kenikmatan ini diharamkan buat orang-orang kafir. Mohon maaf, kami nggak bisa. Dan orang kalau sengsara, itu ya satu kesengsaraan. Lebih sengsara lagi kalau pas dia sengsara ngelihat temannya bahagia. Kan gitu ya, itu manusiawi sekali kan, itu kan penyiksaan yang luar biasa. Kalau kata Three Idiot kan begitu ya, memang sungguh sangat sedih kalau teman kita itu gagal. Tapi jauh lebih sedih kalau ternyata teman kita lebih berhasil daripada kita, kan gitu. Itu lebih menyedihkan lagi. Itu kalau kata Three Idiot begitu gitu. Ya manusiawi sekali memang. Dan siksaan orang di neraka itu satu, dia memang disiksa luar biasa. Yang kedua, dia disiksa dengan melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang di surga. Dan mereka meminta untuk diberikan minuman, pas dikasih minuman, ternyata minumannya jauh lebih panas dibandingkan logam yang mendidih. Logam yang mencair. Bayangkan itu logam mencair, kita minum, kayak apa rasanya. Tapi mereka meskipun tahu itu panas sekali, tetap harus minum karena saking hausnya. Dan ketika minum, jauh lebih sengsara. Itu kayak orang yang terkena morfin gitu, ketika terkena sabu-sabu. Yang sudah benar-benar sudah 5 tahun, 6 tahun, dia tahu semakin dia pakai sabu, dia semakin sengsara. Tapi kalau saat ini dia nggak pakai sabu, dia juga sangat sengsara. Jadi tidak punya pilihan kecuali harus nyabu,
yang mana nyabu itu membuat dia ngefly dikit, habis itu tambah sengsara lagi, makin sengsara, makin sengsara, makin sengsara. Ya bahkan sabu pun tidak lebih parah daripada ini lebih parah lagi. Nah, itulah siksaan bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibaratnya mau masuk Islam dengan syarat ini dengan syarat itu yang sebenarnya bukan karena lillahi taala juga, tetapi ya karena sudah tidak punya pilihan lain, ya Islam kok nggak bisa dilawan. Ya mau nggak mau kita bersahabatlah dengan Islam, kita masuk Islam aja deh supaya tapi kita punya bargaining nih, harus minta ini itu dulu kalau kita memang mau diajak koalisi ke dalam Islam. Gitu kurang lebih. Nah, ini memang orang mikirannya dunia doang ya begitu. Orang pikirannya kok dunia doang ya begitu. Dia menimbang keuntungan ataupun kerugian dari sisi dunia. Wal a'yadu billah wal a'yadu billah kama a'yadu billah. Baik. Itu ayat ke-29. Kemudian ayat 30. Ini sampai jam 3 ya insyaallah ya kita ya. Tafadhol, siapa yang mau baca ayat 30? Billy? Nah, ini ada Billy ternyata. Baik, silakan Billy. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan mereka mengerjakan atau beramal kebajikan, sungguh kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang lebih baik amalnya. Baik. Nah, jadi tadi Allah semacam memberikan pilihan, mau yang orang-orang yang mau beriman ya silahkan beriman, orang-orang yang tidak mau beriman ya silahkan berkafir. Silahkan kafir aja. Gitu kan ya. Tetapi orang yang kafir akan dapat siksaan di neraka dengan siksaan yang luar biasa, tidak akan pernah bisa kabur darinya. Kalaupun meminta minuman akan dikasih minum yang sangat menyiksakan dia juga. Tapi dia tidak punya pilihan kecuali harus meminum. Karena memang sudah sangat haus dan seterusnya. Pokoknya menggambarkan betapa sengsaranya orang yang berada di dalam neraka. Nah, terus kalau yang beriman dapat apa? Gitu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan, dan bagi orang-orang yang beriman, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal kebaikan. Jadi iman saja tidak cukup, ya, meyakini bahwa Allah itu ada itu saja tidak cukup, tapi harus diikuti dengan perbuatan. Ya masuk Islam, ya bersyahadat, ya kemudian sholat, melakukan kewajiban-kewajiban yang memang Allah wajibkan. Ya, jadi keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Allah saja tidak cukup, perlu pembuktian dari amalan kita. Ya masuk Islam itu sendiri itu sebuah pembuktian. Yang kedua, beramal soleh dan seterusnya. Makanya orang-orang yang mohon maaf zaman dulu banyak semacam Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Al-As, ya, Abdullah bin Amr bin As, Al-As bin Mughirah, gitu. Itu mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sudah tahu bahwa Muhammad ini benar nih. Dia itu bukan orang, dia itu nggak ngada-ngada, dia itu memang kayaknya dapat dari Allah, itu memang benar dapat dari Allah itu wahyu itu. Tapi karena gengsinya akhirnya dia nggak mau masuk Islam. Ya, artinya dia secara hati sudah tahu, secara informasi sudah tersampaikan, bahkan mungkin secara keyakinan sudah mengiyakan, tetapi dia tidak mau mengiyakan karena gengsi. Padahal secara informasi, namanya informasi kan nggak bisa ditolak, ya kan? Teman-teman kebetulan tidak secara sengaja melihat sesuatu yang menjijikkan, misalnya ya, melihat ada orang muntah-muntah, kemudian muntahannya itu menjijikkan dan seterusnya. Meskipun kalian mencoba untuk melupakan, ya nggak bisa, kan tetap nempel kan gitu. Informasi itu sudah terlanjur ada. Ini pas makan kalian kok ingat, ya nggak bisa ditolak itu. Tetapi kan tinggal kita mengiyakan pikiran itu atau tidak. Sama dengan mereka. Orang-orang kafir ini secara informasi sebenarnya sudah ada informasi bahwa Allah itu Tuhan dengan bukti-bukti yang ada, tapi mereka tetap tidak mau mengaku. Meskipun informasi itu sebenarnya tidak bisa dihapus. Gitu. Sehingga seseorang yang beriman dan membuktikan keimanannya itu dengan amal soleh, innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan melupakan, tidak akan menyia-nyiakan pahala buat orang-orang yang ahsana amala, yang melakukan kebaikan yang lebih baik amal-amal, yang melakukan kebaikan dengan ihsan. Ya, ihsan itu apa? Beribadah seolah-olah kita melihat Allah, kalaupun tidak bisa kita melakukan hal itu, maka ketahuilah bahwa Allah selalu melihat kita. Sehingga kita pas beramal, pas berbuat baik itu dalam kondisi yang sadar bahwa Allah sedang melihat
kita, sehingga kita tidak sembarangan, kita benar-benar lebih bisa khusyuk dan seterusnya. Nah, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala buat orang yang melakukan kebaikan dengan ihsan tadi. Melakukan suatu amal dengan ihsan. Oke, itu balasan bagi orang yang beriman. Terus apa lagi? Nomor 31, silakan lanjutkan, Billy. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraqim muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat tsawab wa hasunat murtafaqah. Mereka itu bagi mereka surga Aden, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka diberi perhiasan di dalamnya dari gelang-gelang, dari emas, dan mereka memakai pakaian yang hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk di dalamnya di atas kursi panjang yang indah, sebaik-baik pahala dan bagus atau indah tempat istirahat. Baik. Nah, ini Allah membandingkan nih, kalau buat orang kafir itu wasaat murtafaqo, kalau ini ni'wat thawabu wa hasunat murtafaqo. Kalau ini adalah tempat yang paling indah untuk beristirahat. Ya, kalau orang kafir di jahanam itu tempat yang paling buruk untuk istirahat. Orang Islam dapat ulaika lahum jannatu 'adn. Mereka itu akan mendapatkan surga Aden. Surga Aden itu ya nama surga ya, tetapi dari kata-kata yang artinya adalah tempat tinggal yang abadi di surga. Itu Aden. Tajri min tahtihimul anhar, yang mana mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai. Jadi ada sungai-sungai di surga. Yuhallawna fiha, mereka diberikan perhiasan min asawir, dari gelang-gelang min dhahab. Ya, jadi kayak raja-raja zaman dulu kayak Fir'aun begitu, itu kan pakai gelang emas dan seterusnya. Yang mana kalau buat orang Islam, buat laki-laki haram hukumnya menggunakan gelang emas di dunia. Ya, Rasulullah pernah bersabda, Inna hadza lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Perhiasan-perhiasan emas, sutra itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan itu untuk kalian besok di akhirat. Untuk kalian besok di akhir. Jadi kita diberikan perhiasan, diberikan wayal basuna thiyaban khudran, dan mereka memakai pakaian-pakaian yang berwarna hijau. Ya tentu ini Allah sedang mendeskripsikan surga, tetapi surga yang apapun gambaran yang kita tangkap dari pendeskripsian di dalam Al-Quran ini, surga lebih baik daripada itu. Dan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini itu bukan pembatasan. Wah, berarti di sana nggak ada PS5 dong. Ada ini. Oh, ada, tenang aja. Kalau besok masuk surga mau minta apa aja ada. Jadi apa yang disebutkan di dalam ayat ini bukan pembatasan. Tidak hanya ini, tapi ini adalah satu hal yang umumnya orang itu akan tertarik melihat. Thiyaban khudram min sundusi wa istabraq. Yang hijau dari sutra yang halus ataupun sutra yang tebal, muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka itu tidur-tiduran, santai gitu ya. Santai sambil ngopi-ngopi, sambil minum-minum dan seterusnya, 'alal araik, di atas dipan-dipan yang dipan itu tempat tidur yang sudah ada kelambunya, yang terbuat dari ya sutra, ya ada emasnya, pokoknya indah luar biasa. Jangan kalian bayangkan kalau pakai emas-emasan, kayaknya norak deh. Saya lebih suka yang minimalis. Ya nanti itu lebih bagus daripada itu, tenang aja. Jangan dianggap terus kalau warnanya hijau, terus pakai emas warnanya kuning, hijau ketemu kuning, kayaknya norak gitu kan ya. Jangan dilihat seperti itu. Enggak, ntar jauh lebih bagus daripada itu. Ya, jadi jangan karena keterbatasan imajinasi kita itu menjadikan wah surga kayaknya nggak bagus-bagus amat. Enggak. Surga itu jauh lebih bagus dari itu. Ini hanya gambaran. Kebanyakan orang kalau disebutkan warna hijau itu artinya seger, melihatnya enak. Kalau emas itu ya sesuatu yang berharga, yang gagah kalau dipakainya, menunjukkan kita tuh orang yang kaya dan seterusnya. Wah, ini kan manusiawi untuk suka dengan hal-hal yang demikian. Dan itu adalah balasan bagi mereka yang beriman. Nikmat tsawab, sungguh pahala yang sangat luar biasa, wa hasunat murtafaq. Dan itu adalah tempat pulang, tempat istirahat, tempat untuk berpulang di akhir kelak yang sangat luar biasa indah. Dan ini balasan bagi orang-orang yang kaya. Jadi a'tadna. Kalau di dalam ayat yang sebelumnya, inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyediakan. Oh, berarti surga dan neraka itu sudah ada sejak dulu dong. Nah, apakah surga yang nanti akan kita tempati? Amin, gitu ya. Apakah itu surga yang dulu Nabi Adam tempati juga? Apakah itu?
Nah, ini ulama beda pendapat nih. Ada yang mengatakan surganya Nabi Adam itu berbeda dengan surganya kita nanti. Karena kalau surganya Nabi Adam itu di dalam hadis kan dikatakan surga itu tempat yang mana mata nggak pernah ada yang melihat, telinga nggak pernah ada yang mendengar, kemudian bahkan imajinasi pun tidak ada yang sempat sampai bisa mengimajinasikan surga itu dengan tepat. Berarti kan kalau hal itu, surga itu kok sudah dilihat oleh Nabi Adam, berarti kan berbeda dong dengan deskripsi yang ini. Berarti lain ini, surganya Nabi Adam sama surganya kita nanti lain. Tapi ada juga yang mengatakan, oh enggak, sama. Surganya Nabi Adam dengan surganya kita itu sama. Itu sama. Tapi itu perbedaan yang sebenarnya nggak terlalu penting juga. Karena yang lebih penting, kita di surga dan neraka. Mau surganya itu surga yang Nabi Adam, atau yang bukan Nabi Adam. Kalau di surga ya pasti bahagia. Tapi kalau di neraka, ya mau sudah ada sejak dulu atau baru diciptakan oleh Allah nanti ketika hari kiamat dan seterusnya, itu akan sangat menyengsarakan. Udah, nggak usah terlalu banyak nanya yang begitu. Pokoknya kita minta sama Allah, ya Allah masukkanlah saya ke surga. Terserah surga yang mana, kan gitu ya ibaratnya. Nah itu yang menjadi masalah buat kita itu. Gitu. Masuk surga apa enggak? Kalau masalah surganya yang sebelah mana dan seterusnya, ya mau surga yang dulu dipakai oleh Nabi Adam atau bukan dan seterusnya, itu enggak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Karena isinya tetap kebahagiaan yang tidak akan pernah ada habisnya, kenikmatan yang tidak akan pernah ada bosannya. Sesuka-sukanya kita sama sate misalnya, atau sama seblak misalnya, kalau tiap hari makan seblak ya bosan-bosan juga. Suka-sukanya kita sama PS5 misalnya, atau sama Mobile Legend lah, atau sama apalah, Dota lah, atau apa, tiap hari mainnya juga bosan-bosan juga. Tetapi di surga nanti kenikmatan itu akan terus bertambah. Jadi setiap kita makan sate, kok suka sate, sekarang enak. Besok nambah enak lagi. Besok kok makin nikmat, makin lama. Kok makin nikmat lagi. Seterusnya makin nikmat terus, sehingga kita tidak akan pernah bosan dengan yang namanya sate. Karena kenikmatan sensasi yang akan diterima setiap kita makan itu akan selalu bertambah naik terus. Bertambah terus, tidak akan ada henti. Berbeda dengan kita di dunia ini. Seenak-enaknya sate, kalau kita sudah terlanjur makan sate yang paling enak, maka makan sate yang dulu pas kecil kita ngomong itu sate enak, sudah kok sekarang sate ini nggak enak, perasaan dulu pas kecil enak banget. Kenapa? Karena kita sudah punya standar yang lebih tinggi lagi. Dan kalau sudah mentok, ya sudah nggak ada lagi. Sekarang saya udah bosan sama sate, malah enakan nasi pakai sambal pakai tempe gitu. Ini siang-siang lagi ya ngomongin makanan. Ya mohon maaf ya. Ya artinya begitu. Kenikmatan kita di dunia ini itu ada bosannya. Sedangkan di akhirat tidak, karena kenikmatan akan terus ditambah, sehingga tidak akan pernah kita merasakan kenikmatan yang sama. Enggak, akan selalu bertambah terus. Itulah kenikmatan yang akan kita dapatkan di surga nanti, dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa mampir dulu lewat neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah surah Al-Kahfi ayat 31 sebagai balasan bagi orang-orang yang mau masuk Islam saja kok banyak syarat. Sudah minta diceritain tentang Ashabul Kahfi, udah diceritain. Masih minta syarat lain dan seterusnya. Mau Islam aja, kalau enggak ya udah nggak usah. Itu kurang lebih seperti itu. Tetapi bagi orang Islam ada surga yang begitu nikmat, dan bagi orang kafir ada neraka yang begitu luar biasa pedih adabnya. Baik. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami, dan semoga menambah keimanan kita semuanya. Semoga menambah kualitas Islamnya kita juga, dan semoga menambah keistiqomahan kita di jalan syariat, di jalan Islam ini, dan semoga Allah selalu meridhai, memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan kemudahan untuk kita semuanya untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Taib, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada 1-2 yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo silahkan kalau ada. Apakah ada? Cukup ya, saya kira. Tidak ada ya? Ini mana Syauqi nih? Syauqi udah leave duluan ya. Kesibukan. Atau sambil ngantuk nih, jangan-jangan teman-teman dengerinnya sambil ketiduran ini. Bukan sambil ketiduran, emang niat tidur dari awal. Baik, Bas. Oke.
kita cukupkan ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan berikutnya ya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan sehingga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Baik, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Ustaz.